Dan hingga kini aparat kepolisian masih mendalami korban-korban dari para pelaku pembunuhan berantai Wawon CS. Polisi sudah mengautopsi sejumlah korban pembunuhan Wawon CS, walau hasilnya hingga kini tidak kunjung diumumkan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan jurnalis MGN Aris Setia langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Aris, bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus pembunuhan berantai yang menjerat Wawon CS? Ya, Sosa dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama terkait dengan kasus pembunuhan berantai Bekasi Cianjur yang dilakukan oleh Wawon CS, yakni Wawon Erawan, Dede Solehudin dan Solihin alias Duloh ini telah mengakibatkan banyak korban, baik korban meninggal dunia maupun korban penipuan yang didominasi merupakan pekerja migran Indonesia. Untuk korban meninggal dunia sendiri, seperti informasi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada sekitar 9 korban meninggal dunia dan semuanya sedang dilakukan otopsi. Dan untuk mengetahui bagaimana details informasi lengkap terkait dengan proses otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saat ini saya akan mengkonfirmasinya langsung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat sore Pak Trunoyudo. Selamat sore Mas Haris. Pak Trunoyudo, ini bisa disampaikan Pak terkait dengan hasil otopsi. Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mengungkap seperti apa hasil otopsi terhadap 9 korban ini, Pak. Baik Mas Haris, kami jelaskan pengungkapan kasus ini, penekanan Bapak Kapolda Metro Jaya terhadap seluruh kasus ya, itu dilakukan secara scientific crime investigation, di mana mengkolaborasikan antara teknik, prosedur, dan keilmiahan sehingga hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Terkait dengan otopsi, itu bagian daripada scientific tentunya, secara kedokteran forensik dan juga ada laboratorium forensik. Setiap korban yang meninggal dunia, baik itu di Bekasi ada 3 orang yang kita ketahui dari 5 ya, kemudian juga ada yang di Cianjur, ini seluruhnya kita lakukan otopsi. Otopsi di sini pun dalam kedokteran forensik kita akan mengetahui kapan, termasuk identitas korban, ya, antemortem, kemudian juga ditambah juga apa penyebab kematiannya. Tentu ini memiliki SOP atau Standard Operating Procedure tersendiri yang memakan waktu, dan tentunya proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini belum terhenti. Kita masih menunggu sama-sama, dan tentunya tujuannya adalah mengungkap siapa, apa, dan bagaimana korban ini meninggal dunia. Tentu seperti itu. Oke. Pak Trunoyudo, kita ketahui bersama bahwa ini masih dalam proses otopsi. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih gamblang lagi, Pak. Untuk proses otopsi sendiri ini dilakukan oleh siapa saja dan apa kendalanya Pak yang membuat proses otopsi sampai saat ini masih terus berlangsung? Tadi kami sampaikan ya, beberapa jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Tentu ada tim secara forensik, penyidik tentu meminta kepada kedokteran forensik, kemudian juga ada di situ laboratorium forensik, sehingga pada hasilnya ini membuat terang suatu serangkaian perbuatan pidana para pelaku. Kita masih menunggu, dan dalam minggu ini tentu penyidik dengan tim forensik ya. Sekali lagi saya sampaikan, scientific crime investigation dan proses penyidikan ini belum terhenti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jika kita mengacu kepada permasalahan ataupun kasus-kasus sebelumnya, Pak, untuk proses otopsi sendiri ini paling lama bisa memakan waktu berapa hari, dan untuk kasus ini sendiri kiranya kapan akan diumumkan kepada publik hasil otopsi tersebut? Yang pertama, tentu ini menjadi catatan penting atau bahan dalam alat bukti oleh penyidik. Itu satu. Yang kedua, kita melihat pada kondisi masing-masing yang ditemukan ya. Seperti yang kita temukan salah satunya di Cianjur, ada 2 jenazah dalam satu lubang, tentu ditemukannya adalah bentuk kerangka. Ini akan memakan waktu. Secara komprehensif keseluruhannya 9 ini, termasuk terakhir yang kita lakukan ekshumasi, yaitu saudari Siti yang ada di Garut dan juga Halimah yang ada di Bandung Barat Cililin, ini juga akan memiliki prosedur ya, secara keilmiahan yang memiliki waktu tertentu. Tentu hasilnya secepatnya apabila ini menjadi bagian daripada informasi publik akan kami sampaikan. Tentu menjadi catatan penting adalah ini alat bukti ya, tentunya untuk kepentingan penyidik yang digunakan untuk proses peradilan nantinya. Oke. Pak Trunoyudo, apakah mungkin bisa diberikan jawaban pasti untuk hasil otopsi, apakah dalam pekan ini atau mungkin pekan depan? Ya, kita upayakan ya, tim bekerja terus. Tadi kami sampaikan dengan proaktifnya penyidik mencari korban ya, termasuk mengidentifikasi korban.
ini fakta-fakta baru yang ditemukan melalui penyidik. Jadi bukan hanya sekedar keterangan pelaku yang nilainya sangat rendah, tetapi begitu dapat fakta baru, begitu dinamikanya ini berkembang, penyidik langsung menyampaikan. Tentu harapannya proses ini kembali lagi adalah untuk alat bukti, namun apabila didapat perkembangan tentunya ini akan disampaikan melalui mekanisme yang menjadi informasi publik. Oke, baik. Ini selain korban meninggal dunia, kita ketahui bersama bahwa ada juga sejumlah korban penipuan, Pak. Ini bisa disampaikan bagaimana update terakhir, berapa korban penipuan yang dilakukan oleh Wawon CS ini, dan kemudian terkait juga korban-korban lainnya, Pak, seperti apa? Klasterisasi rilis dari penyidik ada 2 klasterisasi untuk korban ya. Ada klaster yang family tree ya, ini dari 9 ada 2 yang bukan merupakan klaster family tree, yaitu saudara Siti dan juga saudara Farida ya. Tentunya penyidik tadi kami sampaikan dengan sangat proaktif mengidentifikasi lagi klaster yang khusus tenaga kerja Indonesia. Ada 11 terakhir kita dapatkan ya. Kemudian 2 sudah mendatangi dan kita ambil keterangannya oleh penyidik, yaitu atas nama Aslem dan juga atas nama Hana. Sejauh ini kami juga masih mendalami terkait dengan yang menjadi perhatian Aslem dan Hana adalah rekannya atas nama Evi dan Nana. Tentu ini kita tunggu bagaimana progres penyidik yang sudah proaktif, tentu dinamikanya terus berkembang. Seperti itu. Terima kasih banyak Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi bersama dengan Metro TV. Demikian, Zoza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ari Setia untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.